Oke, HP ku. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk melaksanakan praktik baik yang akan disampaikan nantinya oleh narasumber kita Bapak Imam. Salawat dan salam hati-hatinya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri Jakarta Selatan Ibu Latifawati SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Ibu Mayuri Intarita SPD MSI. Tak lupa Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik Pak, Bu, materi agenda kita pada hari ini yaitu praktik baik sebagai pemenuhan tugas di kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK Ogadir tahun 2024 dengan judul materi yaitu menggerakkan komunitas belajar dengan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Adapun susunan acara kita pada pagi hari yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melepaskan lapas basmalah. Selanjutnya yaitu langsung saja materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Imam Agung Setiawan SPD. Kepada Pak Imam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Selatan, yang terhormat Wakil Kesiswaan, Wakil Guru, yang terhormat rekan-rekan guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan rahmat dan karunia kita masih berkumpul dan melaksanakan kegiatan praktik baik pada pagi hari ini. Salawat dan salam tentunya kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman. Baiklah, yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana dalam hal ini telah memfasilitasi dan memberi izin saya untuk melaksanakan kegiatan praktik baik. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang mana telah berkenan mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan praktik baik saya pada pagi hari ini. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kegiatan praktik baik pada pagi hari ini menyita waktu Bapak Ibu dalam mengajar. Tapi ketahuilah praktik baik pagi hari ini akan mengimbas kepada siswa. Oke, yang akan saya sampaikan pagi hari ini yaitu tentang berbagi praktik baik, menggerakkan komunitas belajar, rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Jadi sebelum saya masuk ke materi, ada yang namanya menggerakkan komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, setelah hampir 2 bulan lebih saya mengikuti kegiatan PKG PJOK, kami baru melaksanakan materi yaitu menggerakkan komunitas belajar. Jadi materi komunitas belajar, menggerakkan komunitas belajar ini pikiran saya yang pertama itu MGP, komunitas belajar. Ternyata setelah mengikuti dan memahami materi tersebut, ternyata komunitas belajar bukan hanya berbatas MGP. Itu ada juga komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi MGP itu komunitas belajar di luar sekolah, kemudian komunitas belajar di dalam sekolah juga ada. Tapi untuk di sekolah kita, saya mungkin belum tahu ataupun memang ada tapi saya tidak tahu.
apakah ada atau tidak komunitas belajar di sekolah kita. Baik, selanjutnya di menggerakkan komunitas belajar ini ada latar belakang. Jadi langsung kita dijelaskan tentang Sport Education Model atau SEM, latar belakang pada program kita yang akan kita laksanakan untuk kedepannya. Jadi programnya yaitu SEM, Sport Education Model, merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan SEM, suara atau voice, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan futsal. Jadi, Bapak Ibu, di sini program pembelajarannya itu tentang SEM yang saya ambil temanya ataupun cabang olahraganya saya ambil tentang futsal. Kenapa tentang futsal? Karena pertandingan futsal sudah saya identifikasi untuk sarana dan prasarananya sudah sangat mencukupi. Kemudian sedangkan untuk pilihan choice, jadi di sini murid juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini serta kepemilikan ownership di sini dengan melibatkan murid untuk mengatur ruang pertandingan. Jadi di latar belakang ini Bapak Ibu kita langsung dijelaskan tentang Sport Education Model atau SEM. Apa itu Sport Education Model? Yaitu dengan pentingnya menekankan pengalaman belajar bagi siswa, memberikan mereka suara, pilihan, dan juga kepemilikan dalam suatu kegiatan. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan nanti mereka tentang pertandingan futsal. Next. SEM yang akan dilaksanakan ini adalah kompetisi futsal ini, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini untuk dilanjutkan menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktik baik yang dilakukan oleh guru dan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian serta murid yang aktif dalam bidang olahraga. Aset fisik sekolah di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini. Jadi kenapa saya memilih kegiatan penyelenggaraan kompetisi futsal? Karena hasil dari identifikasi saya untuk sarana dan prasarana memadai, kemudian guru-guru yang bisa berkolaborasi dengan baik. Setelah itu murid-murid yang sangat menyenangi permainan olahraga futsal. Kemudian sarana murid di sini Jawa Selatan untuk mendapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama serta sportivitas antar murid. Jadi Bapak Ibu, di sini tujuan dari program SEM ini di mana setiap murid memiliki peran dalam melaksanakan atau menyelenggarakan suatu kompetisi. Yang saya ambil di sini tentang kompetisi futsal. Jadi siswa nanti menyelenggarakan suatu kompetisi yang mana di dalamnya dari kepanitiaan, dari pelatih, dari panitia ataupun wasit semuanya dari siswa. Jadi kita menekankan dan dalam pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Next. Tujuan program. Jadi tujuan program yang akan kita laksanakan yaitu terwujudnya siswa yang bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui peran sesuai yang diamati.
Jadi tujuan programnya ini siswa dapat mengetahui tentang olahraga itu seperti apa, kemudian menambah pengetahuan mereka sebagai peran, misal mereka menjadi panitia ataupun menjadi pelatih, menambah pengetahuan sosial mereka tentang kepelatihan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Poin yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi tujuan ini meningkatkan motivasi siswa, yang mana siswa langsung terlibat dalam suatu kegiatan atau suatu pembelajaran. Kemudian yang kelima, penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi dengan siswa terlibat dalam suatu kegiatan belajar mengajar tersebut akan menjadi aktif jika siswa ikut terlibat. Kemudian next, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Jadi Bapak Ibu, di sini ini menurut saya, contoh menurut saya, jika Bapak Ibu ada masukan nanti akan dikeluarkan nanti pada saat sesinya. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Jadi capaian yang diharapkan yang pertama yaitu pemahaman tentang aturan. Jika peran siswa yang menjadi panitia. Jadi jika siswa memiliki peran sebagai panitia, capaian yang diharapkan siswa dapat memahami tentang aturan kompetensi yang akan diselenggarakan. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu pembahasan dalam technical meeting. Jadi tahapan di setiap kompetisi itu ada namanya tahapan technical meeting atau TM bahasanya. Jadi pada saat TM, siswa langsung memahami tentang aturan-aturan kompetensi yang akan diselenggarakan. Kemudian peran siswa yang menjadi peserta atau atlet. Jadi bagi siswa yang ditunjuk menjadi peserta atau atlet, itu capaian yang diharapkan yaitu pengembangan tentang keterampilan individu atau skill individu. Bagaimana langkah-langkahnya dalam latihan dalam pengelolaan musim? Apa itu latihan dalam pengelolaan musim? Latihan sebelum mulainya suatu pertandingan, latihan yang terstruktur. Bagaimana latihan apa? Latihan futsal tadi untuk kompetensi yang akan diselenggarakan. Kemudian peran siswa yang menjadi pelatih. Jadi bagi siswa yang ditunjuk menjadi pelatih, capaian yang diharapkan itu tentang pahamnya teknik, taktik, dan strategi. Jadi capaian yang diharapkan kepada siswa yang ditunjuk menjadi pelatih itu siswa dapat memahami teknik, taktik, dan strategi permainan futsal. Kemudian langkah-langkahnya menganalisis pertandingan dan turnamen dengan melihat video ataupun referensi lainnya. Kemudian peran siswa yang menjadi wasit. Capaian yang diharapkan, misal ada siswa yang ditunjuk menjadi wasit, peran siswa capaian yang diharapkan yaitu sportivitas dan kerjasama. Timbulnya rasa sportivitas dan kerjasama. Apa langkah-langkahnya? Pada saat penyelenggaraan kompetensi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Kemudian peran siswa yang menjadi manajer, itu capaian yang diharapkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Oke. Terbentuknya karakter siswa yang bersifat kepemimpinan dan tanggung jawab. Bagaimana langkah-langkahnya? Pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Jadi tahap afiliasi itu tahap sebelum kegiatan dimulai. Pemilihan peran, misal siswa ini jadi pelatih, siswa itu sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Apabila siswa itu memiliki karakter kepemimpinan, kita tunjuk menjadi manajer. Oke. Untuk lini masa atau kegiatan ini akan kita laksanakan akhir semester atau kelas meeting. Jadi itu Bapak Ibu yang saya jelaskan ini menurut saya capaian yang diharapkan dalam langkah-langkahnya. Mungkin nanti Bapak Ibu ada tambahan, silakan nanti. Next, struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Jadi ada struktur programnya yaitu seluruh siswa SMP Negeri 3 Indralaya Selatan. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan pada akhir semester ujian
semester 1 atau kelas meeting. Jadi kegiatan ini akan kita laksanakan pada saat kelas meeting nanti. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari kegiatan kita. Kemudian komunitas yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah terdiri dari guru mata pelajaran. Jadi mitra ataupun teman kerja dari komunitas belajar ada guru mata pelajaran, yang mana di sini dia bisa membantu misal di dalam suatu pertandingan ataupun alur pertandingan ada namanya pembukaan. Pada saat pembukaan ada yang menjadi MC ataupun menjadi MC, bisa langsung belajar dengan guru bahasa Indonesia, misal seperti itu. Jadi pada saat pembukaan, apakah pada saat pembukaan nanti akan diadakannya hari dari kreasi, bisa langsung belajar dengan guru mata pelajaran seni budaya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian mitra dalam komunitas belajar dari operator sekolah bisa nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosmed sekolah. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya berasal dari murid. Jadi Bapak Ibu, di sini wali kelas diminta sebagai koordinator penunjukan dari panitia, pelatih, wasit atau apapun itu yang menetapkan wali kelas. Misal kelas kami dari 91 ataupun 92, dari 91 kelas kami ada calon yang memainkan peran sebagai wasit, karena lihat dari karakter dia bisa mengerti tentang olahraga ini. Kemudian next, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah kita yaitu yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru mapel yang sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing. Jadi kapasitas ini bisa kita gunakan yang sudah saya bilang tadi, guru mapel yang sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing. Jadi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan, siswa dapat meminta bimbingan dari guru-guru mata pelajaran yang terkait atau sesuai dengan apa yang mereka mau pelajari. Kemudian yang kedua, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu murid pada setiap kelas untuk melakukan perannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Kapasitas sekolah yang memiliki lapangan olahraga yang cukup luas bisa digunakan untuk melakukan kegiatan kompetisi. Jadi dengan adanya lapangan itu, kemungkinan kegiatan akan bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai di sekolah kita. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita, sarana dan prasarana yang lengkap dan cukup memadai. Oke, next. Ini rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya, yang pertama ada tujuan pembelajaran dan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita evaluasi yaitu bagaimana tujuan pembelajaran dari program yang kita lakukan ini, apakah sudah tercapai apa belum. Apa itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya setiap siswa dapat pengalaman berharga yang dan bermakna dalam memainkan suatu peran. Apakah sudah tercapai atau belum dalam pembelajaran SEM.
Kemudian umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Jadi umpan baliknya dari murid itu bagaimana pada saat dia melakukan perannya, apakah ada peningkatan di setiap peran yang dimainkan ataukah dia hanya main-main saja di perannya. Jadi itu yang akan kita evaluasi. Kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Setelah pembelajaran kita kumpulkan masing-masing itu, ini tugasnya mungkin untuk koordinatornya itu wali kelas. Jadi wali kelas mengumpulkan pendapat melalui refleksi, mengumpulkan setiap kelasnya masing-masing dan menanyakan apa kendala pada saat melaksanakan kegiatan ini, bagaimana kira-kira bagusnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Jadi dengan refleksi kepada guru-guru, kira-kira bagaimana untuk perencanaan kita melaksanakan program ini, apakah sudah bisa dilakukan. Kemudian pada saat pelaksanaan dan pengelolaan SEM, apa kekurangan dari program yang kita lakukan ini. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi sesuatu yang kurang efektif pada saat pelaksanaan SEM ini. Kemudian evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Ini juga tugasnya untuk wali kelas sebagai koordinator setiap kelas. Bagaimana kelas kalian melaksanakan kegiatan SEM ini, apakah kerjasama yang baik ataukah sendiri-sendiri. Kemudian evaluasi penerapan fair play, meninjau konsep penerapan fair play dan sikap sportivitas. Jadi evaluasi ini adalah evaluasi pada saat kegiatan berlangsung, misal turnamen futsal. Jadi Bapak Ibu meninjau siswanya apakah sudah menerapkan rasa sportivitas dan sikap yang baik dalam berolahraga. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas dan keaktifan murid dalam menjalankan sesuai peran. Jadi yang terakhir ini Bapak Ibu mengevaluasi apa yang Bapak Ibu buat di kelas, apakah sudah tepat Ibu menunjuk siswa Ibu sebagai panitia ini. Kemudian apakah dengan ibu bapak menunjuk siswa ini menjadi aktif? Mungkin itu untuk rencana evaluasi. Kemungkinan tantangan. Jadi di sini kemungkinan tantangan ini menurut saya, Bapak Ibu, menurut saya kemungkinan dan tantangan yang akan kita hadapi pada saat melaksanakan SEM ini, yaitu yang pertama pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Di situ ada juga solusinya. Jadi solusinya yaitu penjadwalan yang efisien dan efektif. Jadi saya jadwalkan itu penyelenggaraan kegiatannya pada saat kelas meeting, jadi tidak ada menyita waktu belajar. Kemudian yang kedua, kemungkinan tantangan yaitu faktor alam atau cuaca. Mungkin lapangan motor akan berpengaruh dengan kondisi cuaca, misal hujan. Jadi kalau untuk faktor alam, mungkin solusinya stop, tidak melanjutkan pertandingan tersebut. Kemudian yang ketiga, kemungkinan tantangan yaitu kemampuan dan kepribadian yang tidak sama. Jadi dalam setiap kelas, kemampuan dan kepribadian siswa itu tidak sama, dan dengan ketidaksamaan itu bisa membuat siswa tidak bisa bekerja sama dengan baik. Apa solusinya? Yaitu koordinator kelas menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan dan pengakuan dan pujian. Jadi setiap siswa itu mempunyai kelebihan masing-masing, tidak hanya dengan akademik saja. Jadi koordinator bisa mengidentifikasi siswa tersebut dan melakukan pujian serta motivasi lain kepada siswa agar bisa bekerja sama dengan baik atau mensamaratakan setiap siswa. Kemudian
konflik antar teman, atau ribut masalah pembagian tugas. Jadi solusinya yaitu komunikasi terbuka dan segera dalam mengatasi konflik. Jadi kalau ada yang konflik di dalam kelas langsung diatasi, kemudian melakukan komunikasi terbuka terhadap siswa-siswa tersebut. Yang keempat, keterlibatan guru. Jadi kemungkinan tantangannya itu keterlibatan guru. Kurangnya dukungan yang keterlibatan guru dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Jadi kalau guru-guru ataupun wali kelas kurang mendukung di kegiatan ini, mungkin akan menjadi tantangan kita ke depannya. Bagaimana solusinya? Yaitu dengan kegiatan praktik baik dan menjelaskan seperti apa itu kegiatan SEM. Next. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya di pembelajaran SEM ini sedikit saya ulangi. Jadi nanti rencana program ini yaitu rencana yang akan dilaksanakan pada saat kelas meeting nanti. Bagaimana rencana itu bisa berlangsung? Jadi setiap kelas mempunyai perannya masing-masing. Misal ini kita menyelenggarakan suatu kompetisi futsal, tapi guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator, tidak ikut terlibat baik dari panitia maupun penyusunan acara. Jadi semuanya siswa yang melaksanakan. Jadi dari penyusunan acara pada saat penyelenggaraan dimulai, siswa semua yang melakukannya, kita hanya sebagai pendamping dan fasilitator. Jadi kita mulai, nanti dijelaskan bahwa nanti akan diadakan pertandingan futsal pada saat kelas meeting. Kita mulai membagi peran. Jadi masa ini disebut dalam masa afiliasi, masa pemilihan peran. Jadi kita bisa menunjuk siswa-siswa yang berpotensi baik dalam melaksanakan perannya masing-masing. Jadi kita rencanakan pertandingan futsal yang akan dilaksanakan pada saat kelas meeting, dan siswa yang menjadi panitianya, siswa yang menjadi pesertanya atau atletnya siswa, yang menjadi pelatihnya nanti siswa juga, dan penyusunan acara juga nanti siswa. Kita hanya memberi instruksi tapi tidak langsung hanya sebagai pendamping. Jadi siswa disuruh untuk misal nanti pada saat pembukaan akan ada parade ataupun nanti seperti baris-baris setiap kelas, nanti yang akan memindahkan kegiatan itu siswa sendiri, baik dari pembawa acaranya nanti siswa yang mengaturnya, baik dari panitianya nanti siswa juga yang mengatur bahwa jalan di sini, jalan di sini. Kemudian pada saat pelaksanaan yang jadi wasit, jadi manajer siswa juga. Pada saat pembagian hadiah pun juga siswa mengatur pada saat puncak perayaan pembagian hadiah. Apakah mereka ingin melaksanakan pembagian hadiah itu dengan pertama yaitu ada tari kreasi tadi kata saya, kemudian apakah setelah tari kreasi ada lagi pertunjukan nanti siswa sendiri yang mengaturnya, kita hanya mendampingi. Kemudian pada saat pembagian hadiah, yang memberikan hadiah juga siswa. Jadi ada juga siswa yang berperan sebagai kepala sekolah, nanti seperti dia berperan, jadi mengatur teman-teman lainnya bahwa saya sebagai kepala sekolah, kamu nanti bisa juga memasukkan sebagai supporter. Jadi semua siswa harus terlibat di dalam kegiatan SEM ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan saya tentang program SEM yang akan kita laksanakan nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam. Selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu punya pertanyaan atau masukan atas materi yang Pak Imam jelaskan tadi atau mengenai kegiatan kedepannya nanti, kami persilakan. Ya baik, mohon izin dulu ya, silakan untuk Bu Umay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Imam selaku narasumber hari ini. Terima kasih Pak sudah berbagi praktik baik bagi kami semua. Jadi kami mengetahui apa itu SEN. Mungkin dari judulnya sudah sport, jadi tidak barangkali hanya untuk PJOK saja, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan untuk mata pelajaran yang lain. Jadi di awal tadi Pak Imam menyebutkan mengenai komunitas belajar. Jadi sekolah kita sudah punya Pak yang namanya komunitas belajar SMP Negeri 3 Indralaya Selatan. Itu dibuat di tahun 2022. Jadi 2023 itu sudah dipakai ketika kawan-kawan sudah melaksanakan praktik baik dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kombel. Jadi Kombel SMP Negeri 3 Indralaya Selatan itu ketuanya itu Ibu Latifah Wanti SPD MSI, wakil ketuanya itu Ibu Retno Nasarianti SPD, dan sekretarisnya itu Ibu Pasiha SPDI. Dan itu juga sudah ada SK ya Bu Pasiha, ada SK kan? Nah, jadi artinya Kombel SMP 3 Indralaya Selatan itu sudah resmi karena sudah ada SK. Yang pertama, yang kedua, untuk Kombel Mapel kita juga sudah punya Pak, baru bahasa Inggris. Mudah-mudahan Mapel lain juga bisa membentuk. Jadi yang bahasa Inggris itu nama Kombelnya English Teacher Community. Ketuanya itu saya, wakil ketuanya Ibu Meli, kemudian sekretarisnya Ibu Ferlis Marita SPDI. Jadi silakan teman-teman Mapel lain untuk membuat Kombel Mapelnya, kemudian buat logo dari Kombel itu, dan sekaligus membuat kepengurusan dari Kombel. Artinya ketika teman-teman kita melakukan praktik baik, Mapel itu sendiri yang akan mengelolanya. Jadi dari Kombel Mapel itu yang akan mengeluarkan sertifikat, yang akan membuat daftar hadir, yang membuat notulen. Jadi tidak diserahkan misalnya ke Bu Retno terus. Jadi harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan setelah ini Mapel lain dapat membentuk Kombel Mapelnya. Info ini kami dapatkan dari Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Indralaya Selatan. Jadi kami beberapa kali kegiatan workshop di situ diutus oleh kepala sekolah kita Ibu Latifah Wanti SPD MSI untuk mengikuti kegiatan Sekolah Penggerak. Nah, bagian dari yang bisa saya terapkan di sekolah ini adalah membentuk Kombel tadi. Tapi masih disayangkan untuk Kombel SMP itu baru 19 pengikutnya itu. Padahal jumlah kita ini 33. Artinya masih ada 14 orang yang belum mengikuti Kombel SMP Negeri 3 Indralaya Selatan. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu Mapel kiranya bersedia untuk membuat Kombel Mapelnya sekaligus membuat logonya. Jadi ketika berbagi praktik baik tidak diserahkan dengan satu orang untuk mengelola kegiatan itu, mulai dari undangan, sertifikat, dan daftar hadir. Itulah Pak Imam yang bisa kami sampaikan mengenai informasi Kombel. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi informasi untuk sekolah lain bahwasanya sekolah kita sudah punya Kombel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada yang tidak berkenan, pada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu, sedikit menjawab apa yang Ibu sampaikan tadi.
Jadi saya memohon maaf bahwa saya belum mengenal komunitas pelajar di sekolah ini. Jadi pada saat kami tatap maya, yang kami jawab dengan mandu tidak ada. Jadi mohon maaf sekali lagi Bu. Jadi itu suatu ketidaktahuan kami dan ketidakpedulian kami terhadap situasi di sekolah. Jadi mohon maaf Bu sekali lagi Bu. Oke. Jadi ada baiknya di kegiatan ini saya bisa mengenal materi komunitas pelajar itu seperti apa. Jadi jujur dengan mengikuti kegiatan ini saya mengetahui bahwa komunitas pelajar itu tidak hanya MGMP atau tidak hanya di luar sekolah. Jadi mungkin saja bukan, mohon maaf sekali lagi. Oke, lanjut. Pak Pur. Banyak juga moderat, kalau tadi dimaafkan dari itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak Imam telah berbagi pengetahuan tentang SEM ya. Saya apresiasi bahwa memang SEM itu menurut saya keren. Sebenarnya SEM ini turunan dari role playing model. Jadi kalau kita kemarin pemilihan apa? SOSIS. Nah, itu social education model. Bermain peran, intinya siswa bermain peran. Begitu Pak Imam ya? Nah, tapi yang jadi masalah di sini Pak Imam, jadi catatan saya, termasuk tantangan dari persiapan gitu. Yang bikin bingung itu persiapan. Kalau saya, karena saya tidak mempelajari. Pertama di perencanaan, misal salah satu contohnya distribusi peran. Bagaimana mendistribusikan peran itu kepada siswa? Prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan supaya peran yang kita kasihkan itu tepat? Atau kita sengaja orang yang tidak mengenal sama sekali, misal contoh siswa itu tidak tahu tentang wasit, kita suruh jadi wasit, kan akan jadi masalah itu di persiapan nanti, dan pelaksanaannya akan kacau kalau tidak disiapkan dengan baik. Jadi pertanyaan pertama di persiapan terkhusus distribusi peran, prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan. Yang kedua sudah dijelaskan tadi, waktunya itu yang ada. Kalau kata Pak Imam mau melaksanakan kompetisi futsal di mana tadi? Di kelas meeting waktunya kan. Nah, yang pasti sebelum kelas meeting sudah harus perencanaan yang cukup panjang untuk sebelum ke pelaksanaan. Jadi Pak Imam, saya minta format, misal kalau ada contoh format perencanaan, ada kan contohnya gitu kan, sebagai pengetahuan. Bisa, kalau ada contoh format, mungkin saya bisa belajar untuk ke pembelajaran yang lain atau untuk guru kan, kalau memang sudah ada contohnya. Nah, yang berikutnya Pak Imam, dievaluasi. Evaluasi itu agak rumit karena perannya beda, capaian siswa itu beda-beda. Terus ada ketidakadilan situ, apalagi kalau misal yang sebagai atlet enak dia berperan sebagai kesenangan dia, tapi bagi yang sebagai manajernya, sebagai pelatih, sebagai wasit, sebagai akomodasi itu baru bagi mereka. Nah, bagaimana sih supaya ada keadilan dalam evaluasi? Ada formatnya gitu. Nah, untuk guru ya, ada formatnya juga kami mengevaluasi untuk gurunya gitu. Karena kalau tidak ada format ya sulit, bias, ujung-ujungnya akan bias dievaluasi. Kalau memang ada contoh formatnya bisa di-share gitu kan. Karena saya tertarik dengan role play di model pembelajaran.
Karena saya tahu tapi tidak mendalami, begitu. Coba ini ya catatan saya. Sudah cukup 3 aja, Pak Imam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin yang pertama, saya akan menjawab yang pertama. Apa tadi bertanya tentang prinsip-prinsip bagaimana persiapan? Oke, persiapan pada saat pelaksanaan SEM. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya jelaskan ini. Jadi yang akan kami lakukan persiapannya itu menjelaskan di setiap kelas. Jadi kelas 7 nanti dilakukan oleh Pak Nandru. Alhamdulillah, jadi untuk materi kami hampir sama tentang SEM. Jadi dari kelas 8 dan kelas 9 nanti saya yang akan menjelaskan dan memberi pemahaman kepada mereka bagaimana SEM itu. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi seperti apa bentuk SEM. Jadi setelah itu nanti akan ada koordinator atau wali kelas kalian yang akan menunjuk. Jadi sebelum koordinator kalian menunjuk, jadi kalian mempersiapkan diri kira-kira siapa ataupun siapa yang berminat ataupun sesuai minat dan kesenangan kalian, tapi dengan serius. Kemudian mungkin itu Pak Mul persiapannya. Jadi nanti dari kami guru mata pelajaran juga akan memberikan pemahaman kepada siswa-siswa sebelum kalian memasuki kelas. Jadi kami duluan yang memberi sedikit doktrin kepada mereka. Jadi supaya mereka tuh pada saat kalian masuk, pada saat Bapak Ibu guru masuk, tinggal meneruskan saja apa yang sudah kami lakukan di setiap kelas. Kemudian selanjutnya apa ya? Untuk waktu, jadi mulai dari Senin ini sudah kami terapkan apa persiapan program yang akan kita laksanakan sampai di kelas meeting nanti. Jadi saya tidak tahu rentannya berapa hari dan berapa bulan dari Senin nanti ke kelas meeting, karena untuk ujian saja saya belum tahu tanggalnya berapa. Jadi saya tidak bisa mengetahui beberapa bulan persiapan kita. Yang jelas kemungkinan cukup lama persiapan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian apa? Oke, jadi untuk format evaluasi nanti kami buat rubrik penilaian Bapak Ibu. Jadi setiap siswa yang berperan sebagai panitia misal ataupun sebagai wasit, setiap siswa yang berperan sebagai wasit nanti rubrik peran wasit nanti kami siapkan. Apakah penilaian Bapak Ibu nanti baik, cukup baik, atau sangat baik, atau tidak baik, ataupun sangat tidak baik, seperti itu nanti rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Jadi untuk penilaiannya bisa diidentifikasi bagaimana siswa tersebut menjalankan peran. Nanti kami beri format ataupun format berbentuk rubrik yang mana Bapak Ibu tinggal menjempleng, misal siswa ini berperan sebagai wasit, jadi nanti ada rubrik-rubriknya. Mungkin seperti itu Pak Mul, bisa ditanggapi jawaban saya? Cukup. Oke, selanjutnya Dari Ibu di sudut sebelah kanan mungkin ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari penjelasan Pak Imam tadi masalah untuk evaluasi, kan katanya ada rubrik penilaian yang menilai adalah guru, terutama wali kelas mungkin ya. Menurut kami mungkin wali kelas itu tidak semuanya memahami
tentang tata cara menjadi wasit, menjadi pelatih, kan kami umum sifatnya. Jadi kalau misalkan kami yang disuruh menilai apakah anak itu melaksanakan perannya atau baik, mungkin agak kurang tepat mungkin Pak. Ya, karena kami tidak memahami aturan jadi wasit, kami tidak paham maksudnya ya wasit itu yang harus bagaimana, aturan main bola itu seperti apa, terutama futsal, nggak ngerti. Apalagi saya tidak hobi oleh. Jadi tidak ngerti kalau misalkan disuruh nilai. Jadi maksudnya setidaknya walaupun wali kelas disuruh ngasih penilaian, setidaknya didampingi oleh yang mengerti, setidaknya guru mapel BJOK, atau dikasih instruksi dulu apa-apa yang harus dinilai, kriterianya bagaimana, seperti itu biar tidak bingung nanti. Ya, satu lagi Pak. Jadi untuk STEM ini kan katanya pelaksanaannya untuk futsal. Ya, sedangkan pas meeting itu kan tidak futsal semua kegiatannya. Apakah untuk kelas meeting sekali ini hanya futsal saja? Betul. Jadi kita mengadakannya secara massal seluruh kelas. Ya, jadi kita buat seperti kompetisi sebenarnya. Jadi nanti ada parade dari setiap kelas. Jadi jadi penyelenggaraannya seperti kompetisi beneran Jadi ada setiap kontingen membawa. Seperti yang kegiatan kemarin ya, yang mana itu kemarin Sena ya? Ya mungkin. Nah seperti itu. Jadi untuk yang kegiatan cabang lain itu ditiadakan dulu untuk saat ini. Kita mencoba dulu di permainan futsal. Kalau memang efektif dan berhasil, mungkin untuk selanjutnya bisa juga di mata pelajaran lain. Bisa dipakai juga di mata pelajaran lain. Bisa di cabang olahraga lain, kita coba dulu di futsal. Berikan waktu. Ya, jadi harus dikhususkan untuk semester ini kelas meetingnya futsal. Betul. Ya, kami juga bingung tadi kalau misalkan futsal berarti yang lain tidak dilaksanakan. Biasanya kan kita banyak cabang kegiatan untuk kelas meeting itu, mungkin Pak. Ya itu saja mungkin masukan mungkin Pak ya dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi yang masukan pertama dari Bu Retno, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk penilaian terhadap siswa, kita tidak harus spesifik menilai siswa tersebut apakah dia menjadi wasit menjalankan sesuai aturan ataupun itu. Yang penting mereka melaksanakannya menjadi wasit dekat di lapangan, seperti itu kira-kira. Jadi tidak terlalu spesifik apakah mereka paham atau tidak. Jadi untuk seterusnya nanti kami yang akan menabur-nabur bumbu-bumbu itu mencetak mereka. Jadi yang pertama minta mereka dulu. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih masukannya. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hanya kurang jelas Pak Imam dari awal-awal kira-kira bagaimana cara menumbuhkan motivasi semangat siswa supaya proses bermain peran mereka itu bisa berjalan dengan baik. Langkah-langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya aku minatnya di sini, bermain peran aku harus yang ini misalnya. Bagaimana cara memotivasi siswa supaya lebih percaya diri sehingga dia tahu kemampuan mereka masing-masing. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Budi. Jadi yang ditanyakan Budi tadi bagaimana memotivasi siswa agar mereka mengambil peran sesuai minat dan kemampuan. Jadi menurut dari jawaban saya Bu, jadi kita jelaskan dulu bagaimana
kegiatan ini akan kita langsungkan, terus dampak apa yang akan terjadi pada mereka dengan cara misal. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kemungkinan kalian mendapat pengalaman untuk melaksanakan suatu atau menyelenggarakan sesuatu kegiatan atau suatu kompetisi. Jadi setelah keluar dari SMP ini ataupun setelah selesai dari pembelajaran ini, siswa-siswa nanti kalian dapat pengalaman untuk baik di luar sekolah ataupun di lingkungan setempat, kalian bisa paham dan bisa mengidentifikasi setiap kegiatan yang berlangsung. Jadi menurut saya, kita jelaskan dulu dampak dari ataupun imbas dari mereka melakukan kegiatan ini, dampak baik yang akan mereka dapat pada saat setelah melakukan kegiatan ini. Kalau kamu ambil dari peran kepanitiaan, jadi pada saat selesai kegiatan ini kamu akan paham menjadi panitia di suatu kompetisi itu seperti apa, dan mungkin akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi kamu untuk di pembelajaran ini. Mungkin itu saja Ibu jawaban dari saya. Terima kasih. Lanjut Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya sedikit berpendapat pada Pak Imam. Tadi saya fokus menitikberatkan kepada sport education model pembelajaran salah satunya. Menurut kami, barangkali Pak Imam cuma fokus untuk semata-mata kegiatan yang tadi telah direncanakan. Tapi ini berlaku juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena hanya kita fokus pada kata sport tadi, jadi seolah-olah itu milik olahraga. Tapi kami dapat menyimpulkan di sini, kegiatan ini suatu perencanaan kegiatan yang terstruktur, ya, terorganisir, terarah, sehingga menimbulkan adanya kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab dari pelaksana kegiatan. Jadi Pak Imam tadi mungkin hanya semacam salah satu contoh dititikberatkan pada kegiatan futsal. Ini bisa jadi sebagai kegiatan di lain juga. Oke, terima kasih. Sudah itu apa lagi? Kami kalau boleh menyarankan Pak Imam agar kegiatan ini lebih terarah dan juga bisa masuk dalam kegiatan praktik baik Pak Imam, dibuatkan semacam contoh bagan. Dibuatkan semacam contoh bagan mulai dari penanggung jawab, artinya susunan kepanitiaan semacam acara supaya terstruktur, kan bisa ini si A nunjuknya siapa yang pantas. Nanti setelah terstruktur kita bisa memilih siapa yang lebih cocok untuk di bidang ini, dan kita bisa mengarahkan kepada umpama apalagi dalam kegiatan seremoni technical meeting dari Pak Imam. Nah di situ banyak sekali perlu tenaga yang di luar olahraga. Iya betul. Dalam acara pembukaan melibatkan pembawa acara, kemudian ada lagi dalam kata sambutan juga melibatkan pembicara, sampai dengan penutup doa. Itu melibatkan di setiap bidang ilmu masing-masing, yang tentunya membutuhkan kolaborasi di setiap guru bidang masing-masing. Barangkali hanya itu, alangkah baiknya Pak Imam tolong dibuatkan semacam bagan organisasi secara terstruktur yang belum diisi, maksudnya kan. Jadi kita tinggal isi, jika perlu nanti ada semacam penyempurnaan. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Muklis atas pendapatnya. Jadi atas pendapat dan maksudnya nanti untuk kemudian kami akan laksanakan pembuatan terstruktur tadi. Jadi terima kasih banyak. Sekali lagi, ada lagi yang ingin menambahi atau memberikan pendapat? Masih ada? Habis.
Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah itulah tadi praktik baik yang sudah disampaikan oleh narasumber terbaik kita, Pak Imam. Jadi sekali lagi kami semua mengucapkan terima kasih Pak Imam atas praktik baik, sharing ilmu yang sudah diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Juga tak lupa terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat dan juga masukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, yang terakhir untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melepaskan nafas mendalam. Dan selaku membawa acara, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki mati lah dia dulu. Kaki mati kan tu.